Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di pembelajaran seni budaya bersama Ibu Siti Aisyah. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang ragam hias pada bahan alam, di mana materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang materi ragam hias pada bahan buatan. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini. Apa itu ragam hias bahan alam? Nah, ini ada beberapa contoh hasil dari ragam hias yang terbuat dari bahan alam. Ragam hias adalah berbagai gambar bentuk hias atau motif yang biasanya dibuat secara berulang dan memiliki pola tertentu, hingga mengisi seluruh area kosong pada suatu karya seperti bahan kain, guci, furniture kayu, kulit, dan sebagainya. Contohnya batik menggunakan ragam hias. Pengertian membuat ragam hias pada bahan alam. Membuat ragam hias pada bahan alam adalah suatu aktivitas berkreasi dalam wujud gambar hiasan yang diterapkan pada bahan alam. Bahan alam adalah bahan yang sudah tersedia di alam sekitar, misalnya kayu, bambu, dan batu. Bahan kayu antara lain kayu jati, sono keling, dan mahoni. Bahan bambu antara lain bambu petung, bambu wulung, dan bambu ori. Bahan bambu antara lain, untuk bahan batu, itu antara lain ada batu marmer, batu granit, batu andesit, dan batu padas. Bahan pewarna untuk bahan kayu dan bambu dapat menggunakan cat minyak, cat akrilik, atau politer, sedangkan pada bahan batu tidak menggunakan pewarna. Alat untuk menerapkan ragam hias pada bahan alam. Untuk menerapkan ragam hias pada bahan alam adalah bahan yang sudah tersedia di alam seperti kayu, bambu, dan batu. Itu biasanya menggunakan alat pahat, palu, dan gergaji. Alat pahat untuk menerapkan ragam hias pada bahan kayu dan bambu agak berbeda dengan bahan batu. Pahat untuk bahan dari bahan batu tentunya lebih kuat dan keras karena terbuat dari bahan logam. Sedangkan pahat untuk bahan kayu dan bambu lebih lunak karena terbuat dari besi. Untuk mewarnai ragam hias dengan bahan cat, alat-alat yang digunakan adalah kuas dan palet. Sedangkan untuk mewarnai ragam hias dengan bahan politer diperlukan kain dan kuas. Teknik menerapkan ragam hias pada bahan alam. Yang pertama ada teknik gambar atau lukis. Teknik ini merupakan cara menerapkan ragam hias pada bahan alam dengan cara membubuhkan cat sesuai ragam hias. Papan kayu atau bilah bambu disketsa dengan pensil terlebih dahulu, kemudian dibubuhkan cat sesuai rancangan gambar ragam hias. Kemudian yang kedua, teknik ukir atau pahat. Teknik ini merupakan cara menerapkan ragam hias pada bahan alam dengan cara mengurangi bahan sedikit demi sedikit dengan alat pahat dan palu sehingga membentuk ukiran atau pahatan sesuai yang dikehendaki. Setelah selesai mengukir, dihaluskan dengan amplas dan dapat diwarnai dengan cara atau dipolitur. Prosedur menerapkan ragam hias pada bahan alam. Prosedur atau langkah-langkah dalam menerapkan ragam hias pada bahan buatan itu tergantung kepada bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan. Berikut ini merupakan prosedur menerapkan ragam hias pada bahan alam kayu menggunakan teknik lukis dan teknik ukir pahat. Teknik gambar lukis. Yang pertama, menyiapkan atau siapkan papan kayu, pensil gambar, kuas, palet, dan cat. Kemudian langkah berikutnya,
Buatlah sketsa gambar ragam hias pada papan kayu yang sudah diamplas. Langkah yang ketiga, warnai gambar hias dengan cat yang diawali warna muda hingga warna tua. Yang keempat, selesaikan pewarnaan hingga tuntas. Kemudian kalau teknik ukir atau pahat, yang pertama, siapkan papan kayu, gambar rancangan ragam hias pada ukir, dan palu kayu. Tempelkan gambar rancangan ragam hias pada papan kayu. Kemudian langkah ketiga, pahat tegak lurus gambar ragam hias atau sering disebut dengan istilah ngetaki. Kemudian yang keempat, langkah selanjutnya yaitu pahat miring seluruh gambar ragam hias atau sering disebut dengan istilah malesi. Kemudian yang kelima, pahat bagian dasar ukiran atau sering juga disebut dengan dasari. Kemudian yang keenam, pahat dan perindah bagian pokok ragam hias atau matuti. Kemudian yang ketujuh, haluskan seluruh pahatan dengan amplas. Kemudian langkah terakhir yaitu warnai ukiran dengan cat atau pelitur. Nah, itu tadi adalah materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai penerapan ragam hias pada bahan alam. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk memahami materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan LKS uji kompetensi halaman 11 sampai dengan 13, soal A yaitu pilihan ganda, kemudian soal B dan C yaitu soal isi. Nah, selamat mengerjakan. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita akan bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.